Petualangan bersama masyarakat suku Kombay Bovendigul, Papua hari ini dimulai. Bersama para bapak, saya akan turut ke hutan untuk berburu salah satu binatang favorit masyarakat di sini. Rotan bisa? Tidak. Rotan itu bisa. Begitu banyaknya teknik yang dipakai masyarakat Indonesia untuk berburu. Seperti sekarang saya bersama dengan suku Kombay mau berburu dengan teknik yang masih sangat tradisional. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Teknik perburuan kali ini berbeda. Para bapak harus menyiapkan dahulu beberapa peralatan yang diambil langsung dari alam. Li melare. Ah, mana? Yang mana? Melare, li melare. Oh, ini yang mau kita ambil. Li. Li. Oh, Li ini. melare. Li melare. Ini salah satu bahan yang akan kita pakai untuk nanti teknik menjerat. Dan ini kalau di sini namanya li. Atau ginemo. Jadi banyak ya. Yang bagian diambil saya pikir satu pohon, ternyata tidak. Ini bagian dalamnya setelah kulit luar yang akan diambil, tapi ini sebelumnya harus dibuka dulu, dikelupas seperti ini untuk bisa dilihat. Lapisan kulit pohon ini nantinya akan berfungsi sebagai tali pengikat karena memiliki karakter yang lebih lentur dan kuat. Pengambilan kulit kayu, hanya bedanya kalau kulit kayu kan diambilnya dari pohon bagian agak sedikit dalam. Tapi kalau ini lapisan setelah kulit luar, lapisan kedua, jadi bisa dibilang seperti serat. Nih, ini hasilnya, dan dari satu pohon pun nggak bisa diambil semua juga ya Om ya. Dilihat dulu kalau misalnya yang putus itu nggak bisa diambil, tapi kalau yang kuat seperti ini, nah ini bisa diambil. Ini talinya sudah siap dan cukup juga nanti untuk dibikin jerat. Nah sekarang saya mau anyam dulu. Agar semakin kuat dan mampu membendung tenaga hewan buruan, kulit ginemo ini harus dianyam dulu. Ini cara menganyamnya, jadi tadi yang sudah dipotong 2 meter 2 meter, diikat menjadi satu, jadi 3 bagian seperti ini. Terus selanjutnya diikat, dianyam, atau biasanya saya kenal dengan nama kepang. Jadi pertama-tama yang mau kita cari adalah babi. Yang kita cari dulu adalah jalurnya. Jadi jalur babi itu berbeda dengan jalur manusia. Kalau jalur manusia itu sudah seperti terbentuk ada jalan. Tapi kalau babi itu lebih rimbun dan juga pepohonannya lebih banyak. Dan biasanya kontur tanahnya dia lebih basah. Seperti lumpur begitu ya. Ranting dan daun berukuran panjang ini digunakan sebagai benteng. Dibangun sangat rapat agar hewan buruan tak dapat melarikan diri. Oh, lewatnya lewat sini. Wow! Nah, seperti itu. Nanti ketika babinya akan tertangkap, terikat di sini, akan terjerat kakinya, kayunya ini akan langsung otomatis ke atas seperti tadi, jadi babinya sih akan menggantung ya Om ya, berarti dia kaki terikat, badan juga terangkat. Jerat merupakan teknik berburu pasif yang cukup efektif. Namun, cara ini hanya bisa digunakan jika jalur lintasan binatang buruan sudah diketahui. Teknik ini juga bisa menghemat tenaga, mengingat hutan di sini masih cukup luas dan lebar. Pintu masuk sudah terpasang jerat, pintu keluar juga sudah terpasang. Dan di areal tengahnya, jadi memang ini adalah areal tempat babi mencari makan, yaitu cacing. Jadi tanahnya agak basah dan juga sedikit berlumpur. Semoga saja babinya tertangkap. Sadra, lurus terus saja. Lewati semua. Apa itu? Apa itu? Hah? Oh, terdengar suara babi dari sana. Supaya babi tidak terus berontak dan memudahkan masyarakat membawanya ke kampung, perlawanannya harus dihentikan dengan panah. Lagi-lagi ini adalah suatu tradisi dan juga berkah
kah untuk masyarakat di sini, karena untuk mendapatkan satu babi dengan cara menjerat ini sebenarnya sulit. Dan beruntungnya kami dapat, dan juga senang ya Om, Iya. akhirnya. Babi hutan memang hewan buruan utama masyarakat suku Kombay. Karena babi hutan merupakan hama perkebunan mereka. Nah, cara masyarakat di sini untuk membawa babinya ke kampung itu dipikul, atau di sini namanya ambia valia bio. Itu dipikul di bahu. Ambi valia dia. Ambai valia bio. Itu dipikul di bahu. Ya. Bapak ini mana? Oh, dijadikan seperti tas. Iya. Oh, ouch. Oh, kekecilan kah? Tidak. Mulai. Oke, siap. Nampak dia. Sorak-sorai bapak-bapak menjadi tanda perburuan telah berhasil dan babi siap dibawa ke kampung. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Oh, ini paling dia bentuk itu pertama itu harus keterangan. Ini bambu asap. Lebih cepat ya pakai itu. Waduh, maju. Tipis sekali ya jadinya. Biasanya kalau kita potong daging atau potong sayuran itu pakai pisau, tapi kalau di sini ada yang unik lagi. Dia pakainya itu bambu yang sudah dipotong-potong kecil lalu ditipisin bagian ujungnya. Ini katanya lebih efektif juga dan lebih tajam ya kalau kena daging. Ini kalau kita seset begini terluka. Boleh ya dicoba? Oh, jangan dicoba. Tajam. Bakar merupakan teknik masak paling favorit, mudah dan tak memerlukan banyak tahapan saat mengolahnya. Ini setelah babinya sudah dibersihkan, sudah dipotong-potong kecil juga, langsung dibakar. Jadi memang di dalam rumah pohon ini semua aktivitas ada dilakukan di sini, memang dari mulai bakar, masak, semuanya di sini. Kukunya dibuang ya? Apa dimakan? Nah, kenapa harus dibakar dulu saguam? Waduh. Ini salah satu tujuan dagingnya dibakar dulu supaya bisa dibersihkan bagian bulu-bulunya. Jadi pada saat sambil bakar sambil dikelupas juga. Ini gosong ini. Woi, dibersihin. Baik babi hutan maupun babi peliharaan merupakan hewan yang sangat spesial bagi masyarakat suku Kombay. Mereka meyakini babi memiliki tingkat strata tertinggi dan akan membawa berkah kepada kampungnya. Di sini tidak ada alat bantunya untuk bakar daging, jadinya langsung pakai tangan sambil kepanasan, sambil dipisahin bulunya. Mongguama itu enak sekali. Kebersamaan saya dengan masyarakat suku Kombay di sini sungguh sangat senang. Saya di sini terima kasih ya Bapak ya sudah diterima, dan juga saya sangat kagum dengan kebersamaannya dari mulai mencari makan rame-rame sampai makannya pun kita bareng-bareng, luar biasa, terus dipertahankan sampai nanti anak cucu ya Bapak ya. Tapi ikuti jejak saya, jejak petualang. Bersama suku Kamoro, ini sekarang saya mau mencari salah satu pangan alternatif yang punya daya tariknya sendiri untuk masyarakat di sini kalau lagi di dalam hutan atau lagi mencari lauk. Nah, makanya sekarang tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Sepertinya kita keduluan. Itu di depan sana kayaknya udah ada masyarakat yang mau cari tambelo. Itu benar, Kak. Bapak, saya boleh gabung ke situ. Itu cari apa? Tambelo? Iya, betul. Kita ke sana. Kita ikut gabung saja.
lokasi untuk mencari tambelo ini memang kita harus mencari pohon yang sudah lapuk di bakau-bakau, dan biasanya kalau masyarakat sini sebut yaitu mangi-mangi. Kelihatannya sih walaupun sudah lapuk selama sekitar 5 bulanan, masih keras kayunya. Tapi dia sudah hancur ke apa? Wah, kenapa gede banget ya? Wow, wow. Mana? Ini. Dia punya kepala yang mana? Kepala sudah putus, kepalanya sudah Dia gampang banget putus. Dia. tidak kuat dia. Iya, dia gampang putus ternyata. Wah, ya. Nah, ini dia yang saya dan teman-teman cari. Ini adalah tombelo, atau biasa disebut sama masyarakat sini adalah apa tadi kakak? Biasa disebut tombelo? Pai. Pai atau pai. Nah, ini dia yang kita cari. Tambelo atau memiliki nama latin Bacronophorus sp memerlukan selulosa atau senyawa organik sebagai sumber makanannya. Oleh karena itu, hewan ini hidup di dalam sebuah batang kayu yang telah lapuk dan banyak mengandung selulosa. Nih ya, coba lihat ya. Ini kayu sekeras ini walaupun sudah lapuk, cuma jalurnya dia ini bisa membuat jalur yang panjang. Tuh, berarti dia ini punya kepala dan juga gigi yang kuat ya. Nah, ini dia nih bentuk aslinya dia nih yang belum terputus kepalanya. Jadi memang ini bagian giginya. Dan ini walaupun badannya sudah terputus sedikit, tapi saya bisa melihat bagian depannya seperti ini. Jadi dia itu giginya jauh lebih besar dibandingkan badannya dia sendiri. Tuh. Ini cara untuk makannya juga sebenarnya mudah sekali karena memang kan tadi dia mudah putus. Jadinya memanfaatkan giginya nih yang tadi tajam untuk membelah dulu bagian dalamnya, karena bagian dalamnya ini adalah lumpur. Nih. Ini nggak bisa kita makan, jadi yang kita makan tuh hanya bagian putihnya saja, dagingnya. Makan ya, makan ya. Rasanya seperti siput dan juga kerang yang dimakan langsung. Sama banget rasanya kayak gitu. Gurih, kenyal, enak. Mau lagi. Nambah satu lagi. Enak. Sajian baru lagi saya temui hanya di Jejak Petualang. Sekarang bersama dengan suku Kamoro, saya nyicipin yang namanya tombelo untuk pertama kalinya. Rasanya enak dan juga di sini banyak sekali mengandung protein, bisa untuk meningkatkan stamina dan juga untuk yang pegal-pegal. Jadi untuk menjalani aktivitas sehari-hari jadi lebih semangat ya kakak. Ya. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang.